Kalau sekarang umat Islam tidak mau menjalankan syariat Islam, tidak mau berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka hancurlah tatanan kehidupan Islam. Kalau umat Islam sendiri meninggalkan Al-Quran, sudah meninggalkan syariat-syariat Islam, sudah berpaling kepada isme-isme dari Barat atau lain sebagainya, maka hancur tatanan Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق Allahul Azim. Jadi ini berkaitan dengan masalah jihad. Jihad berkaitan antara ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir, dalam hal ini kafir harbi, artinya kafir yang memerangi. Karena ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi dia kafir yang memusuhi seperti Israel, gitu kan. Nah itu namanya kafir yang darahnya halal, boleh dibunuh lah dalam bahasa kasarnya. Tapi kalau kafir zimmi yang bukan muslim, non muslim, tetapi dia tidak menyerang kita, bahkan hidup berdampingan dengan kita, maka haram darahnya, haram hartanya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dirampas hartanya, gitu. Nah, berkaitan dengan orang-orang kafir ini kan analoginya diawali dengan masa Rasulullah, di mana di masa Rasulullah itu berperan dengan kafir Quraisy. Jadi tugas utama Rasulullah adalah bagaimana menjadikan umat yang khususnya kaum kafir Quraisy menjadi muslim. Nah, ketika dakwah itu dilakukan oleh Rasulullah, mendapat penentangan
dalam bahasa kita siapa lu, anak muda, anak kemarin sore kok larang-larang kita melakukan ritual yang sudah ratusan tahun dijalankan ritual itu. Kamu siapa gitu? Kamu yang bukan siapa-siapa gitu. Tiba-tiba melarang kita melakukan itu. Dan itulah yang membuat kenapa ditentang. Ya kita juga coba aja kalau kita udah biasa, nenek moyang kita bilang melakukan kegiatan itu, tiba-tiba ada orang salah, nggak boleh. Ya kamu siapa berani larang-larang kita? Ini udah ratusan tahun dijalankan. Ya udah ratusan tahun dijalankan karena masanya masa cukup panjang. Ya, sudah menjadi tradisi. Jadi mungkin di eranya kemarin kan Amr bin Luhai itu kan, Amr bin Luhai itu eranya buyutnya Rasulullah SAW, mungkin semasa Abdul Manaf dulu. Jadi dulu nggak pernah Ka'bah itu ada sembahan patung-patung. Ketika Amr bin Luhai, salah satu tokoh di Quraisy, karena di Arab di Mekah itu, di Suku Quraisy itu banyak suku-suku kabilah-kabilah, bahkan ada pendatang. Nah, kabilah-kabilah yang ada di lingkungan Makkah itu, Masjidil Haram itu disebut suku Quraisy, tapi di samping-samping banyak. Nah, salah satu suku Quraisy ada tokoh yang namanya Amr bin Luhai, yang dia itu saat dianggap sebagai tokoh agama, ya orang soleh lah. Nah, dia pergi ke Syam, ke Palestina. Syam itu adalah di mana di sana itu kan orang Bani Israel saat itu, peninggalan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan juga peninggalan mungkin berikutnya nabi-nabi berikutnya. Ya kan setelah Nabi Musa kan ada nabi-nabi berikutnya, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kan yang terakhir Nabi Sulaiman yang cukup terkenal dengan kerajaan. Nah, peninggalan-peninggalan itu tiba-tiba Bani Israil ini kan Badung dari dulu dia selalu. Mereka membuat sembahan dari patung anak sapi dibuat dari emas. Nah, kemudian tradisi berubah lagi itu. Setelah peninggalan nabi-nabi dia buat lagi patung-patung yang besar-besar tuh di Syam itu, di Palestina tuh. Nah, kemudian akhirnya ditirulah oleh Amr bin Luhai. Bahkan bukan hanya ditiru, dibawa salah satu patung itu, dibawa sebagai oleh-oleh dari Syam ke Makkah. Kemudian ditaruhlah, kemudian diumumkan karena dia kan tokoh agama yang dianggap oleh masyarakat orang di itu, ya tidak panutan. Maka kemudian ketika ngomong, saya sudah pergi dari negeri para nabi, gitu kalimatnya, dari negeri para nabi. Kan nabinya tetap kan kembali kepada Nabi Ibrahim kan, karena kan di Mekah itu kadang turunan Ibrahim dari jalur Ismail, sedangkan dari jalur Ishak kan adanya di Palestina. Nah, di Palestina, Syam. Maka saya sudah pergi ke negeri para nabi dan saya mendapatkan mereka ternyata membuat patung, melakukan ritual terhadap patung dalam rangka menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Tuhan. Maka kita pun layak untuk mengikuti mereka. Kemudian dibuat patung, akhirnya disembah, jadiin ritual. Jadi setengah mengelilingi Ka'bah bukan lagi meminta kepada Allah secara langsung, tapi menyelipkan nama salah satu patung, Hubal, itu, Uzza, yang termasuk yang namanya Abu Lahab kan, Abdullah bin Uzza itu kan kalimatnya. Menyelipkan nama-nama itu dan menjadi tradisi tahunan, ratusan tahun. Tiba-tiba Rasulullah datang, memurnikan ajaran, melarang mereka melakukan itu, tapi harus menyembah Allah langsung. Nah, itulah yang membuat pertentangan. Selain satu sisi, dari sisi politiknya, sisi politiknya ada, karena di situ bukan hanya tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, tokoh agama, tokoh masyarakat ini kan berimbas antara agama dengan masyarakat. Jadi kadang-kadang tokoh agama bisa juga tokoh masyarakat. Seperti Abu Lahab itu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat. Seperti misalnya Abu Thalib itu tokoh politiknya, tokoh masyarakatnya, dikenal sebagai orang yang di masyarakat itu dianggap pemimpin. Maka kemudian beruntunglah Rasulullah masih memiliki Abu Thalib. Kalau nggak ada Abu Thalib, nggak ada pelindung lagi. Nah, itulah yang membuat kemudian kafirlah orang kafir Quraisy, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kita nggak cerita rangkaiannya, ini hanya simpel saja. Nah, kemudian terjadi hal-hal yang permusuhan antara kafir Quraisy dengan muslimin, kaum muslimin terutama dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kata Allah, wahai orang yang beriman, ayat 15, apabila engkau bertemu dengan orang-orang kafir, maka jangan berpaling, jangan mundur ke belakang, kecuali, ada kecualinya itu kalimatnya di ayat yang ke-16-nya, walaupun tidak di awal ayat,
kecuali karena ada siasat suatu strategi boleh mundur, boleh strateginya hanya dua di sini, kecuali illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'ah. Dua hal yang diboleh ketika orang itu mundur dalam menghadapi musuh. Strategi, yang kedua dalam rangka menggabung dengan pasukan yang lain. Itu karena sedikit musuh di depan maka boleh bergabung, tapi mundur ke belakang artinya lari nggak boleh. Tapi melakukan siasat strategi. Kalau orang berpaling dari peperangan, bertemu musuh dia kabur tanpa ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia adalah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka dia kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah. Kembalinya apa? Dia berpalingnya, Allah murka sama orang yang berpaling itu. Dan kabur itu Allah murka. Kalau Allah murka berarti nggak ada ridho kan. Maka dampaknya apa? Wa ma'wahu jahannam, di akhirat dia mendapatkan jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal atau tempat kembali. Ya, tempat kembali orang-orang yang berpaling dari peperangan. Makanya orang muslim itu hanya dua alasan boleh mundur ke belakang atau merupakan strategi. Kalau memang nggak memungkinkan untuk melawan yang sampai ratusan orang, ribuan orang, misalnya kita sedikit, sudah mundur ke belakang. Jangan mati konyol juga. Islam nggak ujung-ujung maaf. Orang misalnya melakukan bom bunuh diri, itu sebenarnya di zaman Rasul nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mati konyol, itu nggak ada. Tapi orang menyerbu ke tengah peperangan karena sudah memang bisa tidak perintah. Ketika di perang Badar misalnya dengan jumlah yang sangat timpang gitu kan, ratusan lawan ribuan gitu, 300 sekian dengan melawan 1000 pasukan gitu misalnya. Karena memang sudah ada komando dari Rasulullah dan Allah sudah memerintahkan, maka langsung nyerbu. Tapi strategi tetap dipakai. Karena sembarangan membagi pasukan dalam beberapa bagian. Di sini ada tim pasukan A, B, ada strategi, enggak konyol. Jadi luar biasa Rasulullah itu strategi perangnya jangan main-main. Yang menempatkan pasukan panah, pasukan tombak, ada tim delik, artinya selik sandi. Ada tuh itunya, apa namanya kalau kita disebutnya intel. Jadi strategi perang itu enggak asal wah gue suka sahid, enggak. Allah memerintahkan kita melakukan upaya-upaya dulu. Endingnya mati syahid atau engkau menang dalam kemuliaan. Itu yang diajarkan Islam. Kita mati syahid, saya mau syahid, udah langsung order tembak saya, nggak begitu dalam Islam. Tapi ada strategi-strategi yang dilakukan sebagaimana Rasulullah menjelaskan itu. Nah, penekanannya apabila engkau bertemu dengan orang kafir, maka jangan engkau berpaling ke belakang, jangan lari. Kalau engkau lari, maka engkau akan kembali mendapatkan kemurkaan Allah ketika engkau berpaling dari orang kafir itu. Tetapi boleh kamu mundur ke belakang dengan alasan sebagai suatu siasat dan strategi, atau engkau akan menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Nah, kemudian baru lanjutkan. Falam taqtuluhum, di ayat yang ke-17 yang kita baca, yang kita bahas. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Nah, ini kalimatnya. Jadi kita berperang dengan musuh, hakikatnya bukan kita yang membunuh dia, tetapi Allah lah yang menakdirkan orang itu mati. Ini membicarakan tentang perang Badar. Secara rasional kita jumlah yang ratusan nggak mungkin bisa mengalahkan yang ribuan dengan kemampuan perang yang jauh. Karena orang kafir Quraisy ini memang sudah biasa berperang. Sedangkan kaum muslimin di Madinah itu kan hanya orang-orang miskin tadinya ya. Hanya orang-orang yang tertindas yang hijrah ke Madinah, dan orang Madinah pun tidak terkenal sebagai orang yang berperang, karena Madinah itu kota yang cukup bagus di wilayahnya, artinya dinamis, nggak sekeras Mekah. Kalau Mekah kan memang keras masyarakatnya. Jadi ketika secara logika maka pasti kalah lah, sebagaimana Israel dengan Palestina dengan tentara Hamas. Secara logika 30.000 atau 35.000 pasukan dalam ratusan ribu kan pasti kalah. Yang 35.000 ini hanya mengandalkan bazooka sama sniper, sedangkan yang ini tank baja, pesawat jet tempur, helikopter, dan yang lain sebagainya dengan teknologi satelit yang canggih bisa mendeteksi orang
dengan DNA dan sebagainya. Secara logika sederhana nggak mungkin bisa menang. Tapi kembali, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Engkau sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh orang-orang kafir itu. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Jadi, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi kalimatnya melempar itu bukan artinya romaita di sini dianalogikan itu melempar, melontar. Maka melontar itu jenisnya bukan melempar hanya batu, tapi bisa menembak, bisa meluncurkan rudal. Itu maka wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Hakikatnya bukan engkau yang melontarkan atau menembakkan atau meluncurkan sesuatu persenjataan, tetapi Allah lah yang melontarkan itu. Jadi dalam berperang itu kan kadang suka nombak atau manah tuh. Nah ini dianalogikan pada masa Rasul itu memanah. Hakikatnya bukan engkau yang memanah sehingga mereka kena dan mati, tetapi yang memanah itu hakikatnya Allah yang membuat panah itu kena. Ya sama kayak pemain bola kan. Coba contoh logika sederhana. Orang depan gawang kadang-kadang malah meleset, kadang-kadang kena tiang, kan begitu. Padahal kalau kita ini di depan gawang kok bisa begitu. Nah itu hadisnya, Al-Qur'annya atau dalilnya wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar, hakikatnya melempar itu Allah. Maka kena atau tidaknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Kemudian dilanjutkan, Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan ya pada kaum mukmin dengan kemenangan yang baik. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah ini membuat kita ketika berperang atau melakukan sesuatu, bukan hanya berperang sebenarnya. Melempar itu bisa juga kita berbisnis. Berbisnis melemparkan sesuatu kepada pangsa pasar. Ya kan, bisnis mobil, bisnis motor atau lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan kita yang membuat berhasilnya bisnis kita, tetapi hakikatnya Allah yang membuat orang mau membeli produk kita. Sama. Jadi berimbas ke seluruh elemen-elemen kehidupan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Hakikatnya bukan engkau yang melempar, hakikatnya bukan engkau yang menembakkan, hakikatnya bukan engkau yang membuat orang lain membeli barang, tetapi Allah lah yang membuat orang lain itu mau menerima apa yang kau selling atau kau promosikan. Itu begitu tuh. Jadi ini untuk mempertegas kaum muslimin bahwa Allah sesungguhnya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menakdirkan kita. Dan hal itu adalah apa? Untuk ujian untuk membinasakan orang-orang kafir tadi. Jadi binasanya orang kafir itu bukan karena kita. Kayak sekarang misalnya Hamas berhasil membunuh banyak pasukan Israel. Hakikatnya bukan Hamas, hakikatnya Allah. Karena nggak mungkin. Ya, sniper dengan jarak jauh bisa aja meleset, tapi bisa kena. Bahkan basoka, bahkan granat bisa menghancurkan. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, artinya impossible. Karena ada beberapa kisah itu, saya kalau mendengarkan kisah yang digambarkan oleh orang-orang sumber itu, jadi ada jebakan, namanya apa tuh? Ya, kalau menjadi ranjau itu nggak sempat dipasang kabelnya, nggak ada pemicunya, keburu datang pasukan daripada Israel, nggak bisa berfungsi. Tapi tiba-tiba pada satu saat mereka stay di wilayah itu, nggak meledak. Tetapi kemudian beberapa saat kemudian terjadi ledakan yang menghancurkan tank mereka, hancur hingga porak-porandahnya kabur. Dan setelah dicek ternyata ledakan itu bukan dari sumber ranjau itu, dan itu yang membuat orang atau tentara Hamas bingung, dari mana ini ledakan? Karena ranjau itu tidak meledak. Nah itu jadi ada hal-hal yang di luar nalar. Terus ada pasukan-pasukan yang tidak terdeteksi, bukan pasukan yang memang Hamas. Bahkan orang Hamas itu sendiri bingung. Saya nggak berperang, tiba-tiba kok mereka diserang oleh banyak orang. Dari mana nih pasukan? Nah itulah Allah menurunkan pasukan itu yang di luar nalar. Itu ya, malaikat kan bisa berbentuk manusia ketika Allah berkehendak.
Jadi wallahu a'lam. Tapi itulah kenyataan, itulah fakta. Nggak mungkin orang cerita. Kalau cerita satu orang mungkin boleh dikatakan dia ngayal. Tapi kalau itu diceritakan oleh banyak orang dan mengalami bersama-sama, kan itu nggak mungkin hayalan. Itu adalah fakta. Yang kadang-kadang kalau kita nggak ngalamin kan agak keraguan-raguan ya. Tapi kalau kita ngalamin kan beda coba. Kalau sampai misalnya pergi ke Saudi, umroh atau haji, tiba-tiba menemukan kejadian-kejadian yang sendiri kita mengalami itu, baru percaya kan. Karena sifat manusia itu kalau belum mengalami, belum merasakan, nggak percaya, biasanya ragu. Tapi kalau udah ngalamin, baru. Tentu saja, kalau orang perokok, kalau kita perokok nih, kalau belum pernah dia diponis dokter dengan bolong paru-parunya, dengan rusak paru-parunya, nggak bakal berhenti. Coba aja, itu merokok bahaya loh, tenggorokan. Rokok saya yang sakit. Nggak percaya omongan kita. Tapi kalau tiba-tiba sudah terkena kanker paru-paru, dinyatakan stadium 5 atau 6 yang parah, baru dia berhenti. Itulah sifat manusia yang begitu. Ya, kalau belum ngalamin, dia nggak percaya, ragu gitu. Ya, kita lanjutkan. Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karena Allah yang ditimpakan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ini sangat relevan dengan kejadian Israel dan Palestina. Itulah Allah yang melimpahkan karunia kepada pasukan Palestina, khususnya pasukan Hamas. Dan apa tujuannya? Untuk melemahkan daripada orang-orang kafir. Nah, sekarang kan, maaf ya, walaupun gimana, menurut dunia internasional yang netral, Israel kalah. Kalau nggak ada Amerika, hancur dia. Karena Amerika aja mati-matian bela. Coba kalau Amerikanya sekarang ditekan oleh dunia internasional, kemudian dia menarik diri dan pasukannya, Israel pasti gencatan senjata dia. Karena sekarang Amerika terus membackup dengan bahkan berperan aktif, bukan hanya backup, tapi dia sendiri terjun ke lapangan, bahkan berperang langsung dengan tentara Palestina. Ya itu terjadi, semakin menjadi-jadi dia sekarang. Rumah sakit dihancur-hancurin sekarang. Itu negara-negara kafir yang lainnya dukung Israel. Iya, tapi yang sangat kelihatan nyata itu kan kelihatan nyata Amerika. Kalau Inggris dia ada, tapi dia masih di belakang layar. Jadi masih silent. Dia mengirimkan tentaranya, tapi dia nggak sepulgar daripada Amerika. Amerika kan vulgar, secara terbuka dia menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, kan begitu. Kalau yang lain kan Inggris misalnya, atau negara-negara Prancis termasuk ya, itu kan di belakang layar. Sama seperti Rusia, Iran, dan negara-negara sebagian itu masih di belakang layar tuh, nggak mau terang-terang, karena kalau terbuka perang dunia terjadi. Itu yang dijaga oleh dunia internasional. Kalau masing-masing menyatakan terbuka perang dan menerjunkan seluruh pasukannya ke medan Gaza misalnya, itu terjadi perang dunia ketiga ya. Itu bahaya bagi dunia internasional. Itu yang dijaga. Ya mudah-mudahan sih Allah masih melindungi ya. Kalau terjadi perang dunia kan kita kena imbasnya juga, ngeri-ngeri sedap juga. Ya, kita lanjutkan. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu datang kepadamu, dan jika kamu berhenti mengusir Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Kemudian, dan jika kamu kembali, niscaya kamu kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlah pasukannya banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang beriman. Ini omongan Allah terhadap orang kafir. Orang kafir, jika engkau memutuskan, meminta keputusan kepada Rasulullah, artinya berdamailah dengan Rasulullah. Orang kafir ini kemudian dia masuk Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka keputusan itu telah datang. Jadi kadang-kadang menentang gini, Allah, saya nggak takut, kamu kan cuma sedikit, maka siapa yang backing kamu? Pasti kamu hancur. Itu kan sebuah upaya yang ingin mengintimidasi dan intervensi. Maka kata Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kau jangan takut, walaupun sedikit aku yang akan memiliki ketetapan. Maka kemudian Allah berikan keputusan, di mana di perang Badar kalah tuh. Jadi kafir Quraisy kalah, ya, porak-poranda dia, kocar-kacir dia di perang Badar itu, dan kaum muslimin meraih kemenangan. Itu sangat diabadikan di dalam sejarah Islam. Nah, itulah keputusan Allah yang diberikan ketetapan. Kata Allah,
tidak akan bermanfaat. Pasukanmu sebanyak apapun tidak akan bermanfaat. Walan tughniya ankum fi'atum syai'a walau kathurat wa anallaha ma'al mu'minin. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Baru kemudian masuk kepada ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Janganlah kamu berpaling dari Allah padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Nah, dalam penjelasan ini adalah ada kaitan tentang bagaimana doanya Abu Jahal. Abu Jahal itu salah satu tokoh dari kafir Quraisy, ya, Abu Hakam dulu namanya Abu Hakam itu. Jadi di kalangan Quraisy itu Abu Jahal termasuk orang yang bijaksana tetapi di lingkup Quraisy, maka disebut Abu Hakam namanya. Tetapi kemudian seiring sejalan bagaimana ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Abu Jahal ini menjadi musuh utama, maka berubah namanya menjadi Abu Jahal, digelari Abu Jahal, tadinya Abu Hakam. Jadi nama aslinya di sini dijelaskan sebagai adalah dikenal oleh Abu Hakam, istilah kata orang lebih kenal dengan Abu Jahalnya. Kemudian wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu kalimatnya wala takunu, dan jangan kamu menjadi seperti orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Jadi ada orang-orang yang munafik. Kalau munafik berarti dia muslim. Nah ini. Jadi ketika diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin kafir Quraisy, ada sebagian kaum muslimin, terutama penduduk asli di Madinah, kaum Ansor. Kalau Muhajirin mau imannya kuat, karena nggak mungkin imannya kuat kalau mereka sampai mereka mau berhijrah meninggalkan segala hal ke Madinah, berarti imannya kuat. Nah, banyak iman yang lemah itu di kalangan kaum Ansor. Jadi kaum muslimin yang ada di Madinah, terutama di kalangan Ansor ini, banyak orang yang berpaling, kaum munafik. Jadi mereka itu nggak takut untuk berperang. Kalau saya berperang, gimana nasib anak saya, gimana harta saya, gimana nasib istri saya, dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau seperti orang yang mengatakan samina, kami dengar ya Rasulullah, wa hum la yasma'un, tapi kami nggak mendengar. Artinya kami mendengar perintah untuk berjihad ya Rasulullah, tapi hati mereka tertutup. Ya udahlah, ntar gue cari alasan gitu, udah biarin aja, yang penting gue di depan Rasulullah. Ya gitu kalimat simpelnya. Saya dengar perintahmu untuk berjihad menghadapi kafir Quraisy, saya dengar sami'na wa ata'na, tapi dalam hati kecil mereka sami'na wa aslain, kami dengar tapi kami berpaling dari ucapan ya Rasulullah. Maka banyak yang minta izin untuk tidak ikut berperang. Maka ini yang disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti orang yang munafik yang mereka mengatakan kami dengar, tapi mereka semuanya tidak mau mendengarkan, hati mereka tertutup. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, artinya tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini orang yang fasik. Orang yang fasik yang berbentuk munafik itu sesungguhnya diibaratkan Allah adalah lebih buruk. Inna syarrad dawab, seburuk-buruknya makhluk yang bergerak. Ad-dawab itu makhluk itu artinya seluruh, baik binatang maupun manusia maupun sejenis yang lainnya, ya, maka disebut dengan dawab. Jadi sebelum makhluk yang bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Jadi kalimat Allah itu menggunakan syarrad dawab, ad-dawab, enggak sarnas, tapi lebih besar lagi. Ada binatang tuli bisu. Ini bukan hanya binatang, tapi seluruh makhluk bergerak. Ya, jenisnya mungkin boleh kategori hewani lah, kan kita kan membagikan ada flora, ada fauna, ada hewani, ada nabati. Nah, yang dimaksud dengan ad-dawab maka simpelnya memang hewan. Tapi umumnya adalah makhluk bergerak, apapun, ada hewan, ada manusia, kan begitu. Ada jin di situ juga termasuk. Maka seburuk-buruknya makhluk bernyawa yang bergerak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang diibaratkan di sini adalah inna syarrad dawabil ladina as-sumul bukmu, orang yang sumu itu artinya orang tuli, orang yang bisu. Artinya dia tuli itu bukan artinya dia nggak ada bisa mendengar, enggak. Dia mendengar tapi seolah-olah dia nggak mendengar.
Jadi kupingnya kuping katel, ada orang bilang, kata Rasulullah, diomongin dari kanan masuk kanan keluar kiri gitu. Jadi pura-pura udah denger tapi nggak denger. Kan banyak yang begitu. Gini di depan kita begini, dalam hatinya males. Nah itu yang dimaksudkan. Maka ada yang disebut dengan tuli dan bisu. Tuli dan bisu itu artinya dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Artinya dia menutup hatinya, mata hati, telinga dan pendengaran hatinya dari apa yang dihadapinya. Maka itulah yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk berjihad, berperang, keluar dari rumah mengangkat senjata, tetapi mereka seolah-olah tidak mendengar perintah itu. Nah itu, maka kita diibaratkan orang begitu. Jadi kalimat begini, kita punya saudara di Palestina yang sedang mendapatkan ujian musibah, tapi kita pura-pura menutup mata dan telinga kita. Ini sama seperti itu, seolah-olah kita nggak terjadi apa-apa pada saudara kita. Udah biarin aja di Palestina ini, yang penting jangan di Indonesia. Nah gitu padahal. Nah itu yang padahal Allah perintahkan untuk membantu saudara-saudara kita muslimin. Ketika kita menutup mata kita, menutup pendengaran kita, maka kita adalah asyarrud dawab, seburuk-buruknya makhluk. Makanya harus punya hero, jangan biarin, nggak boleh. Paling nggak kita doa. Kalau nggak, kita nggak punya kekuatan untuk membantu materi, doa. Karena yang dibutuhkan oleh tentara Palestina, Hamas dan lain sebagainya itu adalah doa dari kita. Doa. Kemudian berusaha kita melalui media sosial kemampuan kita untuk mengetuk hati-hati saudara kita, mendoakan agar saudara-saudara kita segera diberikan kemenangan. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau nggak ada terbesit sedikit pun perasaan itu, asyarrud dawab. Ancamannya berat tuh. Jadi berat ancamannya, jangan main-main. Kita di Indonesia tidak sedikit pun tergerak untuk melakukan sedikit hal bentuk simpatika atau empati. Simpatikan sebuah perasaan saja yang diwujudkan dengan doa, atau empati sebuah action, kan gitu. Kalau kita nggak simpati saja enggak, doa saja tidak, lah berarti kita asyarrud dawab, seburuk-buruknya makhluk yang bergerak kata Allah. Kemudian walau alimallahu fihim khairan la asma'hum walau asma'hum la tawallaw mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Artinya ini menunjukkan bahwa bukan artinya Allah tidak tahu, tetapi itu kehendak Allah memang. Semua adalah hakikatnya Allah sudah rencanakan. Ketika Allah memberikan hidayah, maka Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Ketika Allah berkehendak untuk menyesatkan siapapun, maka Allah berkehendak terhadap itu. Apakah kemarin pertanyaan Allah itu bersifat adil? Allah sudah menetapkan itu, karena Allah yang punya rencana. Makanya di dalam mazhab kita mazhabnya adalah Qadariyah Jabariyah. Jangan berkata saya Jabariyah, saya Qadariyah. Enggak. Dalam hidup ini harus ada Jabariyah, harus ada Qadariyah. Artinya ada upaya, ada usaha, ada doa. Jadi Jabariyah atau Qadariyah Jabariyah itu adalah usaha dan doa, perjuangan dan doa. Itu sifat kita begitu dalam hidup. Artinya kita berupaya, doa hasil kepada Allah. Maka Qadariyah, kekuatan, kemampuan maksimal yang kita lakukan dituntut oleh Allah, tetapi hakikat hasil adalah Allah yang menetapkan. Tetapi itu tadi, Allah itu tidak akan mengkhianati, tidak akan menzalimi usaha yang kita lakukan. Nggak bakalan. Jadi kalimatnya begitu, semakin besar usaha yang kita lakukan, maka hasilnya insya Allah semakin besar. Kayak bisnis aja coba, walaupun resikonya besar kan? Kalau cuman kita punya unitnya cuma 5, ya hasilnya juga 5 kan. Tapi kalau kita punya unitnya 500 unit, ya kan, maka hasilnya semakin besar. Dan dalam prinsip kehidupan kita, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Itu kalimatnya. Nah itu sebenarnya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah akan membalas sesuai dengan yang dilakukan oleh hambanya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk misalnya ibadah yang sifat ritual maupun sosial, dalam bentuk bisnis. Itu Allah mengatakan begitu. Maka tidak akan sedikit pun meleset amal-amal kecuali akan diperlihatkan. Itu kalimatnya begitu. Artinya itu bisa ditarik ke dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita berupaya dengan bisnis kita maksimal, dijalankan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan aturan yang syar'i, dan dilakukan dengan kesungguhan,
maka hasilnya rumus secara matematis, dan juga Allah telah menetapkan, walaupun ada ketetapan Allah yang kita nggak tahu, tapi Allah tetap, agama itu logika, agama itu tidak bertentangan dengan akal, agama itu bisa selaras dengan akal, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal itu, tetapi bisa dirasionalkan. Islam itu rasional kok. Apa sih yang nggak rasional? Kecuali masalah-masalah yang gaib, kayak ruh itu nggak rasional karena Allah yang maha tahu. Tentang kiamat, tentang hari akhirat, karena itu belum terjadi. Tetapi agama kita, hukum Islam ini adalah rasional. Penetapan misalnya hudud-hudud, pidana-pidana yang dalam Islam rasional. Kenapa mencuri dilarang, diharamkan? Kenapa berzina dilarangkan? Kenapa berjudi dilarang? Kenapa mabuk-mabukan dilarang atau khamr? Itu bisa dirasionalkan. Coba aja rasionalkan. Saya pernah menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Allah, maka hakikatnya manfaatnya adalah untuk diri kita dan masyarakat kita. Tetapi apa yang dilarang Allah itu akan memadaratkan kita dan masyarakat kita. Maka kaidah hukumnya, segala hal yang mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang lain hukumnya haram. Segala hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain, maka itu akan diperintahkan oleh Allah. Contoh, sekarang kenapa Allah mengharam khamr? Khamr itu kan sendiri, ya kan? Saya mabok sendiri, yang rugi sendiri, karena ada menzalimi diri sendiri. Kenapa Allah melarang mencuri? Karena mencuri merugikan orang lain. Nah itu. Kenapa orang berzina? Karena berzina itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang lainnya apa? Akan hilang tanggung jawabnya, akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit sosial, penyakit psikologis, penyakit-penyakit kelamin. Itu yang dihindari, dan manfaatnya untuk diri manusia itu sendiri. Apa coba? Orang diperintahkan sholat. Sholat itu ada manfaatnya untuk diri sendiri, kalau sholat berjamaah untuk orang lain. Kan begitu. Jadi apa ya, dan maka kaidah ditarik seluruhnya. Kalau misalnya ketika kita mengambil sebuah hukum yang belum ada, maka apabila ada hal yang bermanfaat, sekecil apapun manfaat itu, maka itu boleh dilakukan. Contoh gini, tahlilan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada nggak tahlilan pasal yang terformulasi kayak kita sering tahlilan orang meninggal? Ada nggak? Nggak ada urutan-urutan. Tapi kalau la ilaha illallah ada. Tapi tahlilan yang dimasuk formulasi itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi kenapa kok ulama-ulama kita mengajurkan itu dan melakukan itu? Karena unsur manfaatnya. Gitu, kaidahnya pun jelas tentang bagaimana, kecuali tahlilan itu di dalamnya diisi dengan hal yang negatif, baru tidak diperbolehkan. Kita kembali terpanjang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kemudian wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Maka simpelnya adalah ketika Allah memerintahkan melarang sesuatu, maka laksanakan atau tinggalkan hal tersebut. Ketika Allah menyuruh semua, seru jihad, seru untuk ibadah, maka penuhi seruan itu. Ya, kenapa? Apalagi ini serunya ini berkaitan dengan jihad. Ini jihad sebenarnya. Ayat ini berkaitan dengan jihad. Ketika Allah memerintahkan jihad, berperang kepada Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin, maka itu sangat akan penting terhadap esensi keadaannya Islam saat itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak melawan, maka Islam akan binasa. Islam tidak akan ada seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ya alladziina ataa'u wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum itu sebuah esensi tentang bagaimana hidup itu bisa dipertahankan, atau suatu akidah bisa dipertahankan. Seperti itu. Kalau seandainya kaum muslimin tidak membuat perang, kalau Allah sih bisa aja berkehendak gitu, tapi syariat itu dilaksanakan. Kayak gini aja contoh. Kalau sekarang umat Islam tidak mau menjalankan syariat Islam, tidak mau berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka hancurlah tatanan kehidupan umat Islam. Cuma sekarang kalau umat Islam sendiri meninggalkan Al-Quran, sudah meninggalkan syariat-syariat Islam, sudah berpaling kepada isme-isme dari barat atau lain sebagainya,
maka hancur tatanan Islam. Itu yang dimaksudkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Maka penuhilah seruan Allah ketika Allah menyeru kepada pilar-pilar utama dalam kehidupanmu yang membuat eksistensi dalam kehidupanmu ada. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan binasa. Genositas terjadi, ya kan? Genositas itu, genosida itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Kenapa genosida itu terjadi? Karena kita sudah meninggalkan pilar-pilar jihad, termasuk di Spanyol dulu misalnya. Kenapa sampai bersih umat Islam saat itu dari bumi Spanyol? Karena umat Islamnya meninggalkan jihad, terbuai dengan kelazatul dunia. Arab Saudi dan sekitarnya kalau meninggalkan jihad, habis dia. Akan terjadi genosida. Indonesia kalau dibiarkan kekuatan pilar-pilar syariat Islam ditinggalkan, maka habis secara fisik maupun secara ideologi. Secara fisik kan terjadi urban, bukan hanya urban, perpindahan dari negeri Tiongkok ke Indonesia kan sekarang udah ratusan, bahkan udah jutaan orang yang langsung dari Tiongkok ke Indonesia. Yang terekspos kan hanya berapa ratus ribu kan, yang tidak terekspos itu lebih banyak, menempati wilayah-wilayah yang strategis. Itu yang bahaya. Nah, kalau dibiarkan kita tidak melakukan yang namanya semangat jihad sebagaimana yang disebutkan Allah di sini, maka akan hilang. Akan terjadi genosida di dalamnya. Terakhir, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa ta'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Terakhir, kita jangan membiarkan kehidupan ini meninggalkan pilar-pilar agama kita, meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran. Kalau orang kita biarkan umat Islam ini terjerumus dalam jebakan-jebakan orang kafir dan meninggalkan syariatnya, maka Allah akan turunkan azab dan musibah. Maka musibah itu bukan hanya terkena pada orang-orang itu. Jadi kalau ada orang Islam yang mabok, orang Islam yang korupsi, orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kita biarkan, maka imbasnya bukan hanya mereka. Contoh gini, di rumah, ada saudara yang maling. Yang malu dia yang maling sendiri apa kita semua? Kita sekeluarga yang maling, yang kena imbasnya maksud saya. Padahal yang berbuat satu orang dari keluarga kita. Nah, ini yang dimaksudkan. Lu yang berbuat, kinayat kita yang kena semua. Nah, kata Allah begitu, takutlah terhadap suatu musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang yang melakukannya, tetapi engkau pun akan terkena imbasnya ketika engkau membiarkannya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ada pertanyaan? Kalau orang bilang, kalau dia membuat kejahatan atau zina atau menjadi, siapa mamaknya itu? Mama itu opungnya, itu malu betul mamanya. Sukunya udah sekampung. Nah, ini penegasan dari ayat 25-nya. Jadi ayat 25 dari surat Al-Anfal itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Dan bukan hanya di Minang, di Jawa Barat juga begitu. Anaknya berbuat, sama bapaknya tercoreng mukanya. Bahkan di seluruh dunia saya lihat. Jadi salah satu keluarganya berbuat tidak benar, maka seluruhnya. Contohnya ya anaknya, ketika bapaknya koruptor, anaknya, istrinya malu. Ya kan, ketika anaknya maling, zina dan sebagainya, sama bapaknya yang malu. Ini yang dimasukkan wattaqu, takutlah engkau dari suatu musibah, suatu siksaan, suatu azab atau suatu akibat yang terjadi akibat buruk itu kepada kalian ketika engkau membiarkan orang lain atau keluarga melakukan suatu perbuatan yang maksiat atau buruk. Nah, ini memang dalil Al-Quran. Ada yang disampaikan? Kang siapa namanya? Aifin ya. Ya Kang Aifin. Kalau Aib ya. Ada ya Aifin. Ya itu. Jadi poinnya seperti itu. Ya. Oke, jelas? Baik, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.